Selamat datang di channel Cerita Horor 21, tempat di mana setiap kisah nyata dibuka, setiap teka-teki dicari jawabnya, dan setiap tragedi diungkap tanpa sensasi, hanya kebenaran yang berbicara. Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Sebuah desa yang terletak di lereng pegunungan, dengan udara sejuk dan panorama alam yang menenangkan. Masyarakat di desa ini hidup rukun, sebagian besar menggantungkan hidup dari pertanian, peternakan, dan usaha tradisional lainnya. Di tengah kehidupan yang sederhana itu, ada pula kegiatan budaya yang hingga kini masih dipertahankan oleh sebagian warga, salah satunya adalah tajen atau sabung ayam. Sabtu, tanggal 14 Juni tahun 2025. Hari itu seperti hari-hari sebelumnya. Sekelompok warga berkumpul di sebuah lokasi yang dikenal sebagai Enjung Les, terletak di wilayah Banjar Tabu, Desa Songan B. Tempat itu kerap dijadikan lokasi untuk menggelar tajen, ajang sabung ayam yang biasanya diiringi dengan aktivitas perjudian, meskipun secara hukum dilarang oleh negara. Namun di sejumlah daerah di Bali, kegiatan ini masih berlangsung, bahkan dianggap sebagai bagian dari budaya adat oleh sebagian kalangan. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, suasana mulai ramai. Para warga datang membawa ayam jago andalan mereka, dengan harapan akan membawa pulang kemenangan dan sedikit rezeki dari hasil taruhan. Di antara keramaian itu, ada sosok yang cukup dikenal oleh warga sekitar, Komang Alam Sutawan, pria berusia 37 tahun yang juga berasal dari Desa Songan. Hari itu, Komang Alam bertindak sebagai penyelenggara acara tajen. Ia bukan orang baru dalam kegiatan ini. Nama Komang cukup dikenal sebagai sosok yang kerap memfasilitasi acara sabung ayam, mengatur jadwal pertandingan, hingga menjaga agar jalannya acara berlangsung tertib. Di sisi lain, tajen bukan sekadar pertarungan dua ayam jago. Bagi sebagian orang, tajen adalah ajang unjuk gengsi, tempat beradu keberanian, dan arena tempat ego pria-pria desa dipertaruhkan. Maka tak heran, ketegangan di tempat ini bisa muncul sewaktu-waktu, terutama jika uang dan harga diri ikut dipertaruhkan. Tepat saat pertandingan baru berlangsung beberapa jam, sejumlah orang mulai melihat ke arah jalan masuk. Seorang pria berjalan masuk dengan langkah berat. Wajahnya tampak serius. Tangan kirinya memegang sebotol minuman keras lokal. Dia adalah Iwayan Luwes, lebih dikenal dengan nama Mangku Luwes. Mangku Luwes bukan orang asing di Desa Songan. Ia adalah mantan narapidana, pernah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, tempat yang dikenal sebagai penjara untuk narapidana kelas berat. Ia divonis dalam kasus pembunuhan yang terjadi sekitar tahun-tahun 2016 sampai tahun 2017. 2 bulan lalu, Luwes baru saja menyelesaikan masa hukumannya dan kembali ke desanya. Luwes datang ke arena tajen dengan kondisi yang diduga mabuk, tatapannya tajam, langkahnya sedikit terhuyung, namun suaranya lantang. Ia langsung berjalan menuju tengah arena dan memanggil penyelenggara acara. Suara kerasnya memecah keramaian. Orang-orang mulai menoleh. Beberapa peserta tampak bingung, sebagian lainnya merasa terganggu. Komang Alam, yang kala itu sedang berbincang dengan beberapa orang di pinggir arena, mendengar panggilan itu. Ia menoleh, dan segera menghampiri Luwes dengan langkah tenang. Pertemuan dua pria di tengah keramaian itu menjadi awal dari kisah tragis yang akan dikenang lama oleh warga Desa Songan. Saksi mata menyebut bahwa Luwes mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap tajen yang sedang berlangsung. Ia merasa, aktivitas seperti sabung ayam ini tidak layak diadakan di desanya. Komang, dengan gaya bicaranya yang biasanya tenang dan diplomatis, mencoba memberi pengertian. Ia menyampaikan bahwa acara ini digelar sebagai bagian dari tradisi, yang sudah lama dilakukan. Namun nada suara Mangku Luwes semakin meninggi. Beberapa warga mulai berdiri, mencoba memantau situasi yang mulai tak terkendali. Beberapa orang bahkan terlihat khawatir dan mencoba mendekati untuk berjaga-jaga. Mereka tahu siapa Luwes, mereka tahu masa lalunya, dan mereka bisa merasakan bahwa ketegangan ini bisa meledak kapan saja. Komang tidak mundur, ia merasa harus menyelesaikan ini secara baik-baik, apalagi ia adalah penyelenggara acara. Ia berusaha menjaga wibawa, namun dalam waktu yang sama tetap berupaya menghindari konflik terbuka. Namun Luwes tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berdamai. Ia menyebut bahwa tajen ini merusak nilai adat, dan menuduh Komang memaksakan acara untuk kepentingan pribadi.
Beberapa saksi menyebut bahwa Luwes bahkan sempat melontarkan kalimat bernada mengancam, meski ucapannya tidak sepenuhnya jelas karena pengaruh alkohol. Saat itu juga, beberapa warga mulai memanggil aparat adat desa agar segera datang ke lokasi. Tapi waktu tidak berpihak pada mereka. Dalam sekejap, suasana berubah. Komang, yang tadinya mencoba tenang, akhirnya terlihat mulai naik pitam. Tidak karena emosi, tapi karena merasa dilecehkan di depan umum. Ia mencoba mengajak Luwes berbicara di tempat lebih tenang, tapi Luwes menolak. Ia justru semakin keras dan mendekat, mata warga yang berkumpul kini tertuju pada keduanya. Mangku Luwes mengeluarkan sebilah pisau dari balik bajunya. Warga terkejut, pisau itu diacungkan ke depan. Komang mundur satu langkah, tapi ia tak lari. Di sisi lain, Komang juga segera mengambil benda panjang menyerupai linggis yang berada di dekat pagar bambu. Ini bukan lagi soal tajen atau adat. Ini soal harga diri, soal ancaman nyata di depan mata. Duel pun dimulai, saling pandang, saling siaga, saling menyimpan kemarahan. Warga yang menyaksikan hanya bisa berseru, sebagian berteriak meminta keduanya berhenti, namun situasi sudah tak terkendali. Di tengah sorak-sorai warga yang awalnya menyemangati ayam jago andalan masing-masing, mendadak suasana berubah menjadi hening. Bukan karena pertandingan dihentikan, tapi karena di sisi arena, dua pria tengah berdiri saling berhadapan dengan senjata di tangan. Saksi mata menyebut bahwa Mangku Luwes yang menyerang lebih dulu. Ia melayangkan tusukan cepat ke arah Komang. Komang sempat menghindar dan membalas dengan gerakan mengayun linggisnya. Benda logam itu menghantam tanah, nyaris mengenai kaki Luwes. Tak lama, keduanya saling menyerang. Dalam satu momen yang tragis, pisau Luwes berhasil mengenai tubuh Komang Alam. Sumber menyebut bahwa tusukan itu menghujam bagian perut hingga mengenai ulu hati. Komang langsung tersungkur, namun masih berusaha bangkit. Sebagian warga langsung maju, mencoba menghentikan pertarungan. Beberapa dari mereka melerai, sebagian lainnya membantu mengamankan senjata tajam dari tangan keduanya. Beberapa warga lainnya juga mengamuk ke arah Luwes karena melihat Komang sudah terluka parah. Komang tergeletak di tanah, terlihat lemah dan penuh kesakitan. Ia masih sadar, tapi tubuhnya lemah. Napasnya tersengal-sengal. Warga segera mengangkatnya dan membawanya menggunakan kendaraan warga ke Puskesmas 5 Kintamani, yang merupakan fasilitas kesehatan terdekat. Di saat bersamaan, Mangku Luwes juga mengalami luka, bukan dari linggis, tapi dari sesuatu yang tak diduga, tajamnya taji ayam sabung. Beberapa sumber menyebut bahwa saat keributan terjadi, ia terkena sabetan taji ayam yang masih berkeliaran di arena, menyebabkan luka serius di bagian kaki dan tangannya. Ia pun ikut dibawa ke puskesmas bersama Komang. Sesampainya di puskesmas, kondisi keduanya langsung ditangani tim medis. Namun harapan tinggal harapan. Luka yang diderita Komang Alam terlalu parah. Ulu hatinya terluka, dan meski sempat diberi pertolongan, nyawanya tidak dapat diselamatkan. Komang dinyatakan meninggal dunia oleh pihak medis. Kabar itu membuat kerabat dan warga yang ikut ke puskesmas menangis. Beberapa tak percaya, Komang, yang sejak pagi tadi tersenyum mengatur jalannya tajen, kini terbujur kaku. Tubuhnya dibawa menuju RSU Bangli untuk proses selanjutnya, meski dinyatakan meninggal di puskesmas. Sementara itu, Mangku Luwes dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, RSUD Bangli, karena luka-lukanya cukup serius. Namun kondisinya tak cukup baik untuk dirawat di sana. Maka ia kembali dirujuk ke RSUP Prof. Ngurah Denpasar rumah sakit rujukan utama di Bali, untuk penanganan lanjutan. Tragedi itu pun tersebar cepat. Dari mulut ke mulut, media sosial, hingga portal berita lokal. Dalam waktu singkat, seluruh warga Kecamatan Kintamani mengetahui bahwa telah terjadi perkelahian maut di arena tajen, yang menewaskan satu orang dan melibatkan mantan narapidana kasus pembunuhan. Saat itu, pihak kepolisian mulai bergerak cepat. Personel Polsek Kintamani dan Koramil setempat diterjunkan ke lokasi kejadian, yaitu arena tajen di Enjung Les, Banjar Tabu. Tujuan pertama mereka adalah mengamankan lokasi dan menenangkan warga agar tidak terjadi keributan lanjutan. Aparat langsung melakukan olah tempat kejadian perkara TKP di arena Sabung Ayam, memeriksa jejak-jejak perkelahian, senjata tajam, dan posisi terakhir para saksi. Beberapa warga yang sempat berada di lokasi kejadian pun dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Mereka diminta menjelaskan bagaimana duel itu bermula, siapa yang mulai menyerang,
bagaimana kondisi kedua orang saat itu, dan siapa yang berada paling dekat saat pertikaian memuncak. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa Komang Alam mengalami luka di bagian ulu hati yang menyebabkan kematiannya. Luka itu diduga kuat berasal dari senjata tajam yang dibawa oleh Mangku Luwes. Sementara itu, Mangku sendiri juga mengalami luka, namun tidak disebabkan oleh linggis seperti dugaan awal, melainkan oleh tajamnya taji ayam sabung yang mengenai bagian tubuhnya saat duel terjadi. Pada tanggal 18 Juni tahun 2025, pihak kepolisian secara resmi menyampaikan pernyataan kepada publik bahwa Iwayan Luwes alias Mangku Luwes telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Komang Alam. Ia dijerat dengan pasal 338 KUHP, tentang pembunuhan, dan subsidiar pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kombinasi pasal tersebut memiliki ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dalam konferensi pers yang digelar oleh Kapolres Bangli, disebutkan bahwa keputusan ini didasarkan pada bukti kuat bahwa Mangku Luwes membawa senjata tajam dan melakukan penyerangan yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Namun, ada satu kendala yang masih dihadapi pihak kepolisian, Mangku Luwes belum bisa ditahan secara langsung karena kondisinya yang belum stabil. Ia masih menjalani perawatan medis di RSUP Prof. Ngurah Denpasar, dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Pihak rumah sakit menyatakan bahwa Mangku masih dalam masa pemulihan luka cukup serius dan harus tetap dirawat di ruang khusus. Nama Komang Alam akan selalu dikenang, bukan hanya sebagai penyelenggara tajen, tetapi sebagai simbol dari seorang warga biasa yang menjadi korban dalam benturan antara tradisi, emosi, dan kekerasan.